Flat, nanti weekend lo ada acara nggak? Cabut yuk, kemana kek? Bentar gue pikir-pikir. Aduh, kayaknya nggak bisa deh, gue nggak ada waktu, gue banyak kerjaan. Elah, Flat kan weekend, Flat. Namanya weekend tuh ya buat istirahat, nongkrong-nongkrong gitu sama temen. Tahu, tapi nggak bisa, gue nggak enak kalau weekend itu nggak kerja gitu loh. Kayak gimana ya, kayak ntar gue masuk neraka gitu. Wah. Berdosa gue rasanya. Nih lu anaknya berarti hustle culture banget gitu ya? Ya bahasanya sih kayak gitu ya kalau sekarang ya, hustle culture. Gue harus kerja terus gue. Nah, mumpung lagi bahas hustle culture nih, gimana kalau kita bahas aja untuk Smart Viewers gitu? Nah, udah deh, yuk. Smart Viewers, kalian pernah nggak sih ketemu sama orang yang suka kerja atau bisa juga dibilang gila kerja? Jadi setiap kali kita ketemu sama mereka tuh pasti mereka sibuk kerja, dan kerja. Nah, kalau kalian pernah ketemu orang yang seperti itu, kemungkinan besar orang tersebut adalah orang yang mengikuti hustle culture. Nah, apa itu hustle culture? Jadi hustle culture adalah standar masyarakat yang memiliki anggapan bahwa kesuksesan hanya dapat tercapai dengan mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk pekerjaan dan bekerja sekeras-kerasnya sampai menempatkan pekerjaan di atas segala-galanya. Ya kayak Flat gitu deh. Ya oke, kayak gue. Tapi ada loh ternyata alasannya kenapa gue atau orang-orang lain menganut paham hustle culture. Salah satu alasannya adalah karena di dunia perkantoran atau pekerjaan, overworking atau bekerja lebih keras dari seharusnya itu sangat diharapkan, dipuji dan bahkan akan diberi imbalan seperti kenaikan jabatan atau kenaikan gaji. Hal inilah yang memicu orang-orang berlomba-lomba untuk bekerja lebih lama dan juga lebih keras agar terlihat pekerja yang paling baik dan ideal. Di saat hustle culture sangat menjunjung tinggi overworking sebagai sebuah keharusan, di sisi lain ya gue tahu sih, hustle culture itu juga akan menimbulkan lingkungan yang tidak sehat, seperti rentan akan rasa takut, bersalah, dan juga bahkan malu. Terlebih lagi di saat kita merasa kurang dan tidak bisa menyeimbangi orang-orang di sekitar kita nih. Hustle culture ini sebenarnya tidak baik untuk kesehatan mental. Karena dalam paham ini, kita tidak akan menjadi seseorang yang bisa bekerja sama dengan sebuah tim dan yang ada di pikiran kita hanyalah orang lain telah berbuat hal yang lebih baik dan berguna daripada kita. Sehingga kita merasa kita juga perlu melakukan hal yang lebih hebat dari orang lain. Nah, ada juga nih kebiasaan orang-orang dengan hustle culture. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, merasa harus mengatakan iya untuk mengerjakan semua tugas, berada di semua komite dan juga untuk mendatangi semua meeting walaupun dalam meeting tersebut kita tidak diwajibkan atau tidak diperlukan hanya karena takut untuk dijudge dan kehilangan pekerjaan. Kedua, tidak mau izin walaupun sedang sakit ataupun ada urusan personal yang sangat mendadak. Bahkan tidak menggunakan waktu untuk makan siang yang dimiliki secara sepenuhnya. Nah, hati-hati asam lambung naik ya guys. Ketiga, orang-orang dengan hustle culture juga akan terus mengangkat telepon, bahkan tetap membalas email pada saat weekend. Jadi nggak hanya itu, hustle culture juga akan mendorong orang untuk memaksakan positivity dalam hidup mereka dan juga mendorong mereka melewati batas kemampuan mereka. Yang keempat, efek samping yang paling besar dari hustle culture adalah burnout. Burnout adalah sebuah momen di mana kita merasa kelelahan secara mental dan juga emosional, di mana kita akan merasa tidak bisa mengerjakan apa-apa lagi dan bahkan kehilangan motivasi yang kita miliki sebelumnya. Ada nih tanda-tanda kalau kamu mengalami burnout. Pertama, kita akan menjadi lebih lama untuk melakukan dan menyelesaikan sebuah tugas. Kedua, menunda-nunda atau bahkan tidak mengerjakan tugas sama sekali. Ketiga, nggak jarang juga nih kita jadi sering melakukan kesalahan saat bekerja. Keempat, kehilangan minat dalam pekerjaan yang dulunya kita sukai atau bahkan mudah dikerjakan dahulunya. Yang kelima, merasa tidak tenang dan tertekan. Dan yang keenam atau yang terakhir, merasa tidak bisa mendengarkan atau peduli dengan orang lain. Oke, gue juga udah baca juga nih. Ada beberapa tips dan saran dari para ahli
untuk orang-orang dengan hustle culture agar bisa terlepas dari budaya ini. Oke, ini nasihat buat gue juga sih. Yang pertama, perhatikan energi yang kalian miliki. Terkadang orang-orang sudah terlalu biasa dengan overworking, sehingga dia memutuskan berdasarkan seberapa banyak yang sudah dikerjakan dan bukan apa yang dirasakannya. Yang kedua, jadwalkan hari istirahat dan waktu untuk hobi kalian. Jika kalian terbiasa dengan sibuk secara terus-menerus dan tidak berniat untuk menyiapkan ruang waktu untuk diri kalian sendiri, waktu kalian akan termakan terus oleh pekerjaan kalian. Yang ketiga, tetapkan secara jelas batasan kalian. Jadi kalian harus bisa jelaskan dan juga berbagi kepada rekan kerja, apalagi sama bos kalian, tentang jam kerja kalian. Contohnya, tetapkan secara jelas kapan kalian bisa dan tidak bisa mengangkat telepon ataupun membalas email. Hal ini akan membantu kalian membiasakan bekerja seperti biasa tanpa perlu overworking. Yang terakhir, yaitu yang keempat, tetapkan sukses di dalam hidup kalian itu seperti apa. Jadi kalau kalian bekerja dengan sangat keras tapi kalian tidak menetapkan sukses dalam hidup kalian itu seperti apa, kalian hanya akan menjadi budak korporat yang menghabiskan waktu semasa hidupnya untuk bekerja tanpa rasa puas. Nah, maka dari itu kalian harus bisa menetapkan arti sukses di hidup kalian agar kalian tahu apa yang mau kalian capai. Nah, Flat mulai kurang-kurangin. Jadi kerja boleh tapi jangan terlalu gitu loh. Jangan terlalu banget gitu. Oke, fine. Gue akan jadi seperti lu lah, manusia pada umumnya. Iya, manusia normal. Biasa aja gitu. Nah, jadi weekend ikut ya. Gue liat nanti ya. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya bisa langsung kalian ketikkan di kolom komentar di bawah. Yap, dan jangan lupa juga untuk like video ini dan video-video kita yang lainnya, dan subscribe channel Binus TV dan juga nyalain tombol notification kalian. Bye-bye!